Setelah sempat padat di ruas tol Merak, Banten, arus kendaraan hingga kini terus melintas menuju pelabuhan. Segera kita bergabung dengan rekan Mahathir Muhammad yang kini beradaan di Merak, Banten. Selamat siang Mahathir, seperti apa pantauan mudik di kawasan Pelabuhan Merak saat ini? Ya, Wilson, untuk pantauan kami di kawasan menuju Pelabuhan Merak ya, kami masih bilang menuju karena kami belum di Pelabuhan Merak. Kami masih berada di dua jalan menuju Pelabuhan Merak. Kalau di breaking news pagi tadi kami mengabarkan di keluar pintu tol Merak, saat ini di arterinya atau di jalan di luar tol ya atau jalan non tol. Antrian juga masih terjadi, Wilson. Jadi kalau tadi pagi antrian di pintu tol Merak hingga kilometer 80 bahkan tadi ya, 88 hingga 90. Ini antrian yang dia ada di arteri ini kurang lebih dari 6 kilo sampai 7 kilo juga panjangnya. Nah, ini juga arteri ini kenapa bisa juga macet, karena kenapa ini banyak pengendara yang sudah dari tol, mungkin mereka keluar di Cilegon Barat, mereka keluar juga di Cilegon Timur. Ini memang sesuai himbauan dari Kapolres. Namun juga ada yang mungkin dari pengendara yang langsung dari Serang, ada yang dari Pandeglang, ini kan mereka lewat jalan non-tol, mereka bisa langsung menggunakan jalan arteri, sehingga memang saat ini penutupannya bukan hanya di jalan arteri, di jalan tol Merak juga ditutup. Jadi dua sisi ini ditutup untuk menuju satu ke arah nantinya ke Pelabuhan Merak. Nah, posisinya kenapa juga di sini tutup? Ini situasional yang akan dilakukan. Yang pertama adalah ketika memang arah ke Cikuasa atas itu adalah ketika pintu keluar tol Merak, langsung namanya Cikuasa atas atau jalan alternatif menuju ke Pelabuhan Merak, itu sudah agak kosong baru mereka boleh berbelok kanan. Namun kalau di sana penuh, mereka ditutup dulu. Kalau ditutup dulu nanti ketika di arah jalan arteri ini mulai agak kosong atau sedikit lenggang ya, baru mereka nih yang dari arah arteri boleh melewati jalan arteri atau dibuka. Sistemnya masih situasional, berarti dengan sistem situasional ini dari pihak Polda Banten, dari Kapolres juga Kapolri saat kami kemarin temui, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mengikuti arahan petugas. Jangan sampai nanti ketika sudah sampai diarahkan malah marah-marah, malah emosi ketika dengan diarahkan petugas. Jangan sampai, karena dengan emosi, dengan marah-marah ke petugas itu akan semakin memperlambat laju mobil yang ada di belakangnya. Nah, juru kamera kami sedang menuju ke sisi selanjutnya. Sisi selanjutnya adalah pintu tol Merak. Jadi dua sisi ini pintu arteri, pintu keluar tol Merak. Nah, ini kalau dilihat Wilson, jadi itu adalah pintu keluar tol Merak yang tadi saya sebutkan Cikuasa atas. Kondisinya masih sama seperti tadi pagi. Mereka masih ditahan dulu. Nanti ketika mobil seperti mobil yang ada di kirinya ini, sisi kiri agak sedikit lenggang, agak sedikit sudah lebih maju. Nanti yang arah tol baru dimajuin lagi, dikasih kesempatan untuk maju gitu. Jadi memang sistemnya adalah buka tutup, bukan dia berhentikan ya, itu berbeda. Jadi sistemnya dibuka tutup, jadi sehingga ketika kantong parkir yang ada di Pelabuhan Merak sudah mulai lenggang, nanti dari arah tol, dari arah arteri itu baru dipersilakan masuk perlahan-perlahan. Namun pastinya bergantian. Nah, untuk jumlah pemudik sendiri ini dibanding tahun 2019 ketika saya mengabarkan dan juga langsung meliput arus mudik tahun 2019, sebenarnya ini ada jumlah kenaikan yang sangat luar biasa, Wilson. Jadi kalau waktu 2019 di 2 hari menjelang Lebaran itu kurang lebih angka kendaraannya yang menyeberang 28.000. Nah, sekarang 2 hari menjelang Lebaran di tahun ini 2002 luar biasa sudah 32.000. Jadi naik berapa persen untuk sebelum pandemi. Jadi ini memang peningkatan luar biasa. Prediksi dari pihak Polda Banten memang benar sekali bahwa hari ini puncak arus mudiknya, karena memang hari ini banyak yang sudah masuk ke cuti bersama dan mungkin sudah libur bersama, jadi mereka baru berangkat hari ini. Dan tadi juga beberapa penuturan dari beberapa pemudik, mereka sudah kurang lebih berjalan dari rumah mereka saat berangkat, sudah menempuh perjalanan kurang lebih 12 jam, Wilson. Karena kenapa? Mereka berangkat dari jam 9 malam, mereka sengaja berangkat malam karena memang untuk pagi hari hingga sore hari mereka berpuasa menghindari panasnya daerah Cilegon. Ini mereka akhirnya berangkat malam hari, mereka terhambat di tol di kilometer kurang lebih ya dari 88 hingga kilometer 94 memang agak tersendat. Mereka baru bisa menyentuh titik pintu tol yang tadi diarahkan oleh juru kamera kami Septian Bayu, itu kurang lebih pada pukul 9 pagi. Jadi kurang lebih 12 jam. 12 jam itu saja belum perjalanan menuju ke pelabuhan yang memang posisinya tersendat. Di pelabuhan juga itu masih menunggu kurang lebih 5 jam hingga 7 jam lamanya.
tergantung nanti memang kapal yang sandar, tergantung juga prosesi loading out dari kapal dari Bakahuni yang baru sampai. Jadi memang proses tadi yang saya sebutkan mungkin untuk para pemudik yang nanti baru mau berangkat hari ini memang harus ekstra sabar. Ekstranya triple bahkan. Karena kenapa? Sudah macet di tol, macet menuju pelabuhan juga kena macet. Bukan artinya macet dalam arti memang berhenti ya, tapi memang harus ada penutupan terlebih dahulu biar kantong parkir tidak overload seperti itu, tidak stagnan. Karena kalau di dalam pelabuhan kacau, pasti di luar juga kacau seperti itu, Wilson. Kembali ke studio, Wilson. Baik, pemudik harus bersabar karena butuh waktu belasan jam untuk bisa mencapai Pelabuhan Merak. Terima kasih Mahathir, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan, jaga juga semangatnya.